Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap Lin Yuan Zizun yang berkeringat dingin dan panik. Kemudian, Qin Chen tersenyum dan berkata, karena Anda berinisiatif mengundang saya akan menyetujuinya. Selanjutnya saya akan pergi ke gerbang Kaisar Shihen. Saya akan memberi Anda waktu 1 jam untuk bersiap. Pergilah. Terima tuanku, ucap Lin Yuan Zizun berkata dengan sangat gembira. Pelindung Mikong, bawa tuanmu ke ruang resepsi untuk segera beristirahat. Ucap Lin Yuan Zizun memerintahkan. Baik Tuan Master Sekte, ucap pelindung Mikong mengangguk dan memimpin jalan. Ayo pergi, ucap Qin Chen berkata kepada Si Kong Zhen, dan telapak tangannya merobek ke udara. Kekosongan yang keras terkoyak olehnya seperti tirai, dan portal lubang hitam besar muncul. Di portal lubang hitam, ada kegelapan yang bahkan membuat takut orang-orang tertinggi. Qin Chen tidak menganggapnya serius, dan melangkah ke dalamnya bersama Si Kong Zhen. Auranya menghilang, dan ruang itu tiba-tiba tertutup. Akibat yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh alun-alun gerbang suci Lin Yuan, menyebabkan beberapa orang kuat mundur satu demi satu. Setelah sekian lama, orang-orang ini kembali sadar. Tuan Master Sekte, ucap banyak pelindung Dharma dan tetua mengelilinginya. Lin Yuan Zizun berkata dengan suara yang dalam, semuanya, silakan pergi ke posisi kalian dan tutup rapat beritanya. Jangan biarkan Sekte Kaisar Shihen mengetahui apapun. Jika ada yang membocorkan berita itu, saya akan menghancurkannya. Mendengar ini, semua orang terdiam dan tercengang. Lin Yuan Zizun melanjutkan, segera dengarkan perintah saya dan mobilisasi semua orang kuat dari Sekte Suci Lin Yuan, setengah langkah di atas level tertinggi, untuk berangkat tanpa meninggalkan siapapun. Semua orang terkejut, dan Penatua Qianyan berkata, Tuan Master Sekte, apakah Anda benar-benar ingin mengikuti pihak lain untuk menghadapi gerbang Kaisar Shihen? Shihen Zizun itu memiliki budidaya yang luar biasa. Jika kita menemukannya di luar, itu mungkin tidak menjadi masalah, tetapi jika kita menyerang markas besarnya, kita pasti akan menderita kerugian besar. Gerbang Kaisar Shihen sama sekali tidak mudah untuk ditangani. Benar, karena pihak lain ingin meminjam token kegelapan, kita akan meminjamkannya saja padanya, mengapa kita harus menyinggung gerbang Kaisar Shihen? Sekte Kaisar Shihen juga merupakan kekuatan yang kuat di benua gelap. Selama kita mengambil tindakan, tidak peduli apakah kita menang atau kalah, kita akan menyinggung pihak lain dan membawa masalah ke markas gerbang suci kita di benua gelap. Ucap beberapa master tertinggi lainnya juga berkata satu demi satu. Diamlah, sekelompok orang yang berpikiran pendek. Ucap Lin Yuan Zizun memandang orang-orang ini dengan wajah jelek, apa yang kalian ketahui? Kali ini, kemungkinan besar ini adalah kesempatan berharga untuk gerbang suci Lin Yuan saya. Setelah selesai dengan keberhasilan tersebut, gerbang suci Lin Yuan saya kemungkinan besar akan mendapatkan promosi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, apa itu gerbang Kaisar Shihen? Ucap Lin Yuan Zizun dengan ekspresi kebencian. Wajah semua orang penuh rasa tidak percaya. Setelah melihat ini, Lin Yuan Zizun melanjutkan, mulai sekarang, kalian harus lebih sopan kepada tuanmu, selama kalian diperintahkan oleh tuanmu, kalian akan mengikuti semuanya, dan memperlakukan dia seperti ayahmu sendiri. Wajah semua orang tidak bisa dimengerti. Lin Yuan Zizun berkata dengan marah, jangan tanya kenapa, lakukan saja, demi kebaikanmu sendiri, mundurlah, dan segera gerakkan semua orang kuat di gerbang suci Lin Yuan kita, jangan buang waktu. Meskipun Master memberi kita 1 jam, tapi paling lama setengah jam, aku ingin kamu mengerahkan semua pasukan. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan langsung dieksekusi. Banyak pelindung Dharma dan tetua tidak berani mengatakan apapun dan mundur dalam kebingungan. Dalam kehampaan, Lin Yuan Zizun sedang bersandar di singgasana di belakangnya, tubuhnya gemetar. Dia tidak khawatir, tapi bersemangat. Karena dia merasa tebakannya tentang Qin Chen kemungkinan besar benar. Jika demikian, ini akan menjadi kesempatan terbesar yang pernah dia temui dalam hidupnya. Begitu dia memanfaatkannya, itu bahkan dapat mengubah seluruh sekte sucinya. Aku bertaruh untuk yang ini. Gumam Lin Yuan Zizun dengan mata cerah. Saat ini, pelindung Mikong sedang membawa Qin Chen ke ruang tamu. Dalam perjalanan, Qin Chen berkata dengan tenang, Mikong, sekte suci Lin Yuan Anda seharusnya memiliki tempat untuk berlatih. Carikan saya tempat untuk berlatih. Saya ingin mundur sebentar. Si Kong Zhen berkata, Tuanku,
Saya ingat Sekte Suci Linyuan juga memiliki tempat asal, yang berisi sumber kegelapan yang menakjubkan. Mikong, tolong bawa tuanmu ke tempat itu. Pelindung Mikong tercengang, ini. Apakah kamu tidak mau? Ucap si Kong Zhen mengerutkan kening. Tidak, ucap pelindung Mikong tersenyum pahit. Tempat itu adalah tempat paling kritis dari Sekte Suci Linyuan, tetapi saat ini, dia bahkan tidak berpikir untuk meminta instruksi dari Linyuan Zizun, dan buru-buru membawa mereka berdua ke sana. Tidak lama kemudian, pelindung Mikong membawa Qin Chen dan si Kong Zhen ke langit berbintang yang tidak diketahui. Sepotong kehampaan itu seperti lautan seputih susu, mengepul dengan aura gelap, dan ajaibnya, aura gelap ini semuanya berwarna putih susu. Si Kong Zhen melihat sekeliling, lalu berkata, "Tuanku, ini adalah inti dari gerbang suci Linyuan. Sangat sepi, dan sumber kegelapan paling melimpah. Lautan seputih susu di depan Anda adalah kekuatan cairan suci khusus gerbang suci Linyuan." Ucap si Kong Zhen terkekeh. Qin Chen mengangguk. Pelindung Mikong memberi hormat sedikit, "Jika tuanku membutuhkan sesuatu, tolong beri saya perintah kapan saja." Si Kong Zhen juga menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuanku, saya akan menjagamu di luar." Dengan itu, dia dan pelindung Mikong perlahan pergi. Setelah pelindung Mikong dan si Kong Zhen pergi, Qin Chen melihat sekeliling, dan dengan cepat memasuki lautan, kekuatan tertinggi jangka menengah yang kuat menyelimuti tubuhnya. Ini adalah kekuatan tertinggi jangka menengah Zhu Feng dan Gu Xuye. Qin Chen saat ini, meskipun dia telah menyempurnakan kekuatan tertinggi jangka menengah dari keduanya, tidak pernah sepenuhnya menyadarinya, dan kedua kekuatan ini tidak cukup kuat. Sekarang, Qin Chen ingin menggunakan tempat pelatihan khusus gerbang suci Linyuan ini untuk memperkuat dirinya. Qin Chen segera mengedarkan darah Raja Kegelapan. Dalam sekejap, kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan. Aura menakjubkan langsung memenuhi tubuh Qin Chen. Kekuatan gelap ini memang istimewa, dan bisa menyatu sempurna dengan sumber tertinggi jangka menengah yang ditinggalkan oleh Zhu Feng dan Gu Xuye, menjadi kekuatan Qin Chen sendiri. Bagus. Gumam Qin Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Darah Raja Kegelapan ini sungguh luar biasa. Dengan cara ini, meskipun dia belum pernah menerobos ke alam tertinggi, dia dapat menggunakan darah Raja Kegelapan dan asal mula tertinggi jangka menengah yang ditinggalkan oleh Zhu Feng dan Gu Xuye untuk terus memperkuat kekuatan tertinggi jangka menengah di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya, Qin Chen mulai melahap asal mula dunia ini dengan seluruh kekuatannya. Jika Anda ingin memperkuat diri sendiri, sumber gelap ini sangat diperlukan. Di antara tiga faksi utama, Tanah Suci Sikong, Sekte Suci Linyuan, dan Sekte Kaisar Sihen, sumber yang digunakan untuk melatih murid mereka haruslah yang terkuat. Lapisan kegelapan terus-menerus memasuki tubuh Qin Chen, memperkuat kekuatannya. Segera, Qin Chen menemukan bahwa darah Raja Kegelapan di tubuhnya sekali lagi telah diberi nutrisi. Tampaknya jika Anda ingin meningkatkan darah Raja Kegelapan, Anda harus mendapatkan sumber kegelapan yang paling murni, meskipun itu sedikit. Darah Raja Kegelapan ini sangat pilih-pilih. Namun, Qin Chen tidak dapat mengontrol sebanyak itu lagi. Tanpa menerobos ke yang tertinggi, darah Raja Kegelapan adalah kartu haul terkuatnya, dan dia harus menggunakan cara paling kuat untuk meningkatkannya. Namun segera, Qin Chen tersenyum kecut. Karena dia menemukan bahwa untuk benar-benar meningkatkan darah Raja Kegelapan, seseorang membutuhkan banyak asal-usul kegelapan, dan itu adalah jenis yang paling murni dari benua gelap. Berapa banyak yang dibutuhkan asal-usul gelap ini? Dia baru saja menelan 1% dari kekuatan asli Sekte Suci Linyuan. Namun, seperti kerikil yang tenggelam ke laut, tidak ada gerakan sama sekali, hanya sedikit fluktuasi. Ini tidak cukup sama sekali. Bukankah terlalu sulit untuk meningkatkan darah Raja Kegelapan ini? Gumam Qin Chen menutup matanya dan terus menyerap sumber kegelapan. Dia duduk bersila, matanya sedikit tertutup, dan darah Raja Kegelapan di tubuhnya dirangsang secara ekstrim. Di sekelilingnya, sumber kegelapan yang tak terhitung jumlahnya menyala dengan gila-gilaan. 5%, 10%, 20%, 30%. Ketika dia telah melahap 50%, yang berarti dia telah melahap seluruh asal mula gelap dari Sekte Suci Linyuan, darah Raja Kegelapan di tubuhnya tiba-tiba sedikit bergetar.
Qin Chen sangat gembira dan dengan cepat menggabungkan dirinya dengan darah Raja Kegelapan. Segera, garis rahasia kegelapan muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, semua asal-usul gelap yang dia telan sepenuhnya diserap oleh darah raja di tubuhnya. Qin Chen dengan cepat terus melahap sumber kegelapan. Saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi, dia hanya ingin mencoba melihat seberapa jauh dia bisa meningkatkan darah Raja Kegelapan. Qin Chen dengan gila-gilaan melahap kekuatan kegelapan. Di bawah dukungan sejumlah besar kekuatan sumber gelap, darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen bergetar hebat. Pada saat yang sama, garis darah kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan garis darah ini seperti pembuluh darah. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Pada saat ini, garis darah kecil tiba-tiba berkumpul di lengannya. Segera, garis darah kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya. Namun saat ini, dibutuhkan lebih banyak sumber gelap. Tanpa ragu-ragu, Qin Chen terus melahap sumber kegelapan dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, melayang ke langit, dan menghantam langit, meraung, "Buka." Dengan sebuah pukulan, kekosongan di depannya tiba-tiba terbuka. Kekuatan yang sangat mengerikan dan kuat langsung menghantam Qin Chen. Kekuatan ini sangat kuat. Dengan satu klik, tubuh Qin Chen bergetar dan hampir roboh. Itu adalah kekuatan tak terbatas dari penjara iblis tak terbatas. Dunia di luar benua Heiyu penuh dengan kekuatan mengerikan yang tak terbatas. Kekuatan keabadian sangatlah mengerikan. Bahkan orang kuat tertinggi tidak dapat dengan mudah menolaknya. Lokasi Qin Chen terletak di inti benua Heiyu. Kekuatan keabadian yang terkandung di dalamnya juga paling murni. Jika bukan karena Qin Chen memiliki pohon iblis 10.000 dunia dan tubuh abadi. Jika tidak, satu pukulan saja sudah cukup untuk membuat master tertinggi jangka menengah langsung pingsan dan kehilangan jiwanya. Kekuatan bergulir infinity langsung ditelan oleh Qin Chen, dan pukulannya langsung menembus kekosongan tempat kekuatan infinity berada. Langit dan bumi terbelah kembali. Qin Chen tanpa sadar tersedot ke dalamnya. Saat berikutnya, dia muncul di ruang kosong. Qin Chen terkejut. Ruang di mana dia berada sekarang gelap gulita. Ini bukan benua Heiyu, juga bukan penjara iblis tak terbatas. Tampaknya tidak bergantung pada penjara iblis tak terbatas. Terlebih lagi, dia bisa melihat kehampaan di mana dia masuk. Tidak hanya itu, tapi dari posisi ini, tempat di mana benua Heiyu berada transparan dan ilusi, seolah-olah tempatnya berada di atas benua Heiyu dan di luar dunia ini. Aura gelap yang mengerikan langsung menekannya. Alam semesta gelap, ucap Hong Huang Zulong berkata dengan kaget, "Nak Qin Chen, kamu benar-benar memasuki alam semesta yang gelap secara langsung." "Apa? Alam semesta gelap?" ucap Qin Chen terkejut dan memikirkan pasar gelap di tanah tersembunyi Dewa Vientian. Pasar gelap itu sepertinya berada di alam semesta yang gelap. Namun, jika ingin memasuki alam semesta yang gelap, diperlukan saluran yang unik. Bagaimana Anda tiba-tiba bisa memasuki alam semesta yang gelap? Alam semesta yang gelap adalah sisi lain dari alam semesta ini. Ada penghalang antara alam semesta ini. Penghalang ini sangat kuat, kecuali jika itu adalah kekuatan tingkat tertinggi puncak dan menguasai cara-cara khusus, adalah mungkin untuk merobek diafragma antara dua dunia. Jika tidak, orang kuat lainnya hanya bisa memasukinya melalui beberapa penghalang lemah antara alam semesta gelap dan alam semesta nyata. "Bagaimana kamu melakukannya?" ucap Hong Huang Zulong sedikit bingung saat ini. Alam semesta yang gelap ini bukanlah masalah kecil, dan dengan kekuatan Qin Chen saat ini, itu seharusnya masih jauh dari cukup. Qin Chen sendiri dalam keadaan linglung, dia melihat telapak tangannya, kekuatan darah Raja Kegelapan begitu tidak normal sehingga memungkinkan dia untuk memasuki alam semesta gelap secara langsung. Namun segera, dia fokus pada darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Matanya perlahan tertutup, dan saat berikutnya, pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, dan kemudian dia menebas dengan pedang tersebut. Kekuatan darah Raja Kegelapan diberkati pada pedang karat misterius, menyebabkan pedang karat misterius itu meletus dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Kemudian, cahaya pedang gelap tiba-tiba muncul dari pedang karat misterius itu. Dalam sekejap, kekosongan alam semesta gelap di depan Qin Chen langsung musnah. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah energi pedang Qin Chen begitu kuat. Energi pedang yang kuat langsung menyapu kehampaan yang tak berujung dan
Menembus alam semesta yang gelap, penjara iblis tak terbatas dan benua Heiyu. Di 3 dunia besar di daratan, dalam sekejap, seluruh langit dan bumi di atas gerbang suci Linyuan langsung terhapus. Kehampaan ribuan mil, dihancurkan dengan satu pedang. Hanya lubang besar yang tersisa, seolah aura kehancuran keluar darinya. Terlebih lagi, sisa kekuatan energi pedang gelap terus menyebar, dan kekosongan di sekitarnya terus runtuh di tengah suara gemuruh. Dengan keras, gerbang suci Linyuan bergetar hebat, dan formasi tertinggi bangkit, mengeluarkan bunyi klik, seolah-olah akan runtuh seketika. Pedang Qin Chen hampir menghancurkan seluruh sekte suci Linyuan. Pada saat ini, banyak orang kuat dari sekte suci Linyuan terkejut. Pakar mana yang mengambil tindakan? Gumam para orang kuat sekte suci Linyuan merasa ngeri. Mereka semua menggunakan kesadaran spiritual mereka yang kuat untuk menyelidiki, ingin melihat apa yang sedang terjadi dan mengapa tiba-tiba langit di atas sekte suci Linyuan mereka terbelah, dan sekte tersebut hampir meledak. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak menemukan apapun. Di alam semesta yang gelap, Qin Chen juga tercengang. Pedangnya langsung memusnahkan 3 kekosongan, mengkhawatirkan kekuatan di alam semesta yang gelap. Samar-samar, dia sepertinya melihat galaksi dunia bawah yang luas jauh di dalam alam semesta yang gelap. Dari galaksi dunia bawah, sepertinya ada aliran nafas yang mendekat dengan cepat. Aura ini sangat kental, meskipun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, namun memancarkan aura yang berdebar-debar. Qin Chen, kekuatan tertinggi akan datang. Suara Hong Huang Zulong segera terdengar. Ada master tertinggi di galaksi dunia bawah. Ucap Qin Chen juga merasakan kekuatan ini, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Ketika dia merasakan beberapa aura tertinggi datang dengan cepat dari kejauhan, Qin Chen langsung mengerti bahwa dia benar-benar meremehkan kengerian alam semesta yang gelap ini. Karena, ketika orang kuat tertinggi ini mendekat dengan cepat, untuk beberapa alasan, Qin Chen tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar. Jantung berdebar-debar ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia rasakan sama sekali saat menghadapi master tingkat tertinggi jangka menengah. Aneh, sebenarnya aku merasakan sedikit bahaya. Adakah bahaya di alam semesta gelap ini yang bisa mengancamku? Gumam Qin Chen melihat sekeliling, kekuatan pedang yang dia tebas perlahan menghilang, kekosongan alam semesta yang gelap juga perlahan diperbaiki, dan celah yang terbuka juga diperbaiki sedikit demi sedikit. Kebisingannya memang terlalu keras. Tinggalkan dulu di sini, kalau tidak celahnya akan diperbaiki, dan saya tidak tahu apakah bisa dipecah lagi. Pedang sebelumnya dibuat olehnya setelah dia bergabung dengan banyak sumber gerbang suci Linyuan, dan pedang itu tetap berada di alam semesta yang gelap. Setelah celahnya disembuhkan, Qin Chen tidak tahu apakah dia bisa memotong celah di alam semesta yang gelap lagi. Bahkan jika dia bisa membelahnya, Qin Chen tidak tahu apakah dia bisa kembali ke gerbang suci Linyuan. Jika dia tidak bisa, dia akan mendapat masalah. Pergi, ucap Qin Chen melihat sekeliling, dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia berkedip dan tiba-tiba menghilang dari sini. Begitu Qin Chen pergi, kekuatan di alam semesta gelap melonjak, langsung memperbaiki celah yang dibuat Qin Chen, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak lama setelah Qin Chen pergi, beberapa sosok tiba-tiba mendarat di sini. Jika Qin Chen bisa tinggal, dia akan menemukan bahwa sosok-sosok ini sangat aneh. Mereka tidak bernyawa, seolah-olah telah mati selama bertahun-tahun. Namun, aura mereka sangat menakutkan, satu demi satu. Meletus dengan kekuatan yang luar biasa, masing-masing dari mereka adalah master tertinggi, dan bahkan yang terdepan tidak lebih lemah dari yang tertinggi jangka menengah seperti Linyuan Zizun, dan juga yang terbaik di antara mereka. Begitu orang-orang ini muncul, mereka melihat sekeliling dan mencari dengan cepat, dan aura tajam keluar dari mata mereka. Apa yang terjadi di sini tadi? Kekuatan ekstrim. Mungkinkah seseorang yang tertinggi dari 10.000 ras masuk ke tempat ini? Kekuatan ini sangat aneh. Ini tidak terlihat seperti kekuatan tertinggi biasa. Terlebih lagi, meskipun ada orang kuat tertinggi dari semua ras yang memasuki alam semesta gelap, mereka pasti akan diawasi oleh kita dan tidak akan muncul di sini tanpa alasan. Lalu dari mana datangnya kekuatan ini? 10.000 ras memiliki perjanjian dengan kita, dan mereka tidak diperbolehkan dengan mudah menerobos ke dalam alam semesta gelap tanpa izin kita. Apakah mereka berani merobek perjanjian itu?
Ucap orang-orang ini berbicara satu demi satu, seolah-olah mereka sangat akrab dengan tempat ini. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan apapun, karena kekuatan yang ditampilkan Qin Chen telah hilang sepenuhnya. Dan ketika beberapa orang tidak mendapat apa-apa, tiba-tiba, antara langit dan bumi, sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang turun secara tidak jelas. Beberapa orang mendongak, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka berlutut satu persatu, dengan kepala menunduk, bahkan tidak berani mengangkatnya. Saat berikutnya, bayangan tak kasat mata terkondensasi antara langit dan bumi. Begitu sosok ini muncul, kekosongan dalam jarak ratusan juta mil di sekitarnya tampaknya diselimuti oleh kekuatan tak terlihat, dan kekosongan itu terkurung dalam sekejap. Tuanku, ucap orang-orang kuat tertinggi yang memancarkan aura menakutkan ini sama hormatnya dengan burung puyuh pada saat ini, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Sosok tak kasat mata ini adalah penguasa pasar gelap di alam semesta yang gelap ini. Apa yang baru saja terjadi di sini? Ucap bayangan virtual ini berdiri di sini, tampak acuh tak acuh. Beberapa master tertinggi gemetar ketakutan, dan pemimpinnya berkata dengan suara gemetar, "Tuanku, ketika kami tiba, pergerakan di sini telah berhenti. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami curiga pasti ada orang dari semua ras masuk ke tempat ini." Orang-orang dari semua ras. Gumam bayangan virtual itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan merasakannya sejenak. Tiba-tiba, bayangan virtual itu membuka matanya. Di matanya, sepertinya ada yin dan yang dalam siklus hidup dan mati. Yah, seseorang menerobos penghalang alam semesta nyata dan menerobos alam semesta gelapku. Ini menarik, ucap bayangan virtual itu dengan suara yang dalam. Mendengar ini, beberapa master kuat semuanya terkejut. Menerobos penghalang alam semesta nyata dan menerobos alam semesta yang gelap. Tuanku, apakah itu leluhur Yuanmo? Atau Xiaoyao Zizun? Ucap pemimpin itu berseru. Apa yang dilakukan kedua orang kuat tertinggi ini hingga menerobos alam semestaku yang gelap seperti ini? Nafas satu demi satu mengaduk keluar, berkomunikasi satu sama lain. Bukan mereka berdua, ucap pemilik pasar gelap mengerutkan kening dan berpikir. Semua master tertinggi terkejut, siapa lagi jika bukan leluhur Yuanmo dan Xiaoyao Zizun. Di antara semua ras, hanya ada segelintir orang yang mampu menembus penghalang alam semesta nyata. Pemilik pasar gelap mengendurkan alisnya dan melihat ke kejauhan, seolah dia bisa melihat semua ilusi di dunia. Dia terkekeh dan berkata, seharusnya itu adalah orang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kekuatan ini, menarik, sangat menarik. Ayo pergi. Orang ini sudah pergi. Koordinat alam semesta gelap berubah sepanjang waktu. Sangat sulit untuk kembali. Tidak perlu melanjutkan penyelidikan masalah ini. Semuanya pergilah. Setelah kata-kata itu jatuh, bayangan virtual ini runtuh dan menghilang. Kekuatan tak kasat mata antara langit dan bumi juga lenyap. Beberapa sosok mendongak, semuanya lega, berbalik dan pergi.